Perintah Perang Dewa Naga. Bab 1084-1088. Gelombang laba-laba merah. Keberadaan paling menakutkan di Black Death Forest. Ceritan bintang. Mereka adalah racun yang hidup di hutan mati hitam, dibandingkan dengan laba-laba biasa, ukurannya puluhan kali lebih besar, terutama ketika mereka sangat beracun, setiap kali mereka menghadapi bahaya. Ini akan secara aktif melepaskan kabut beracun. Jika ada satu atau bahkan selusin laba-laba merah, kabut beracun yang mereka keluarkan hanya akan membuat orang terpana, tetapi begitu gelombang laba-laba merah muncul, itu berarti ribuan laba-laba merah melepaskan gas beracun pada saat yang bersamaan. Gas beracun seperti itu. Bahkan mereka yang mengumpulkan orang kuat menghirup sedikit, dan mereka akan mati dalam sekejap. Sialan. Tanda seru. Apa yang dilakukan orang ini untuk membuat laba-laba merah ini melepaskan gelombang laba-laba merah dengan segala cara? Antara mata. Lebih khawatir. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak orang ini akan mati dengan menyedihkan. Di antara matanya, bahkan ada lapisan kekhawatiran, yang dia tahu betul. Setelah Ling Tian dikelilingi oleh laba-laba merah, semuanya akan berakhir sepenuhnya. Bahkan, kematian tragis. Laba-laba merah adalah raja di hutan ini, dan tidak ada mangsa yang mereka cari berakhir dengan baik. Ketika mereka melihat wanita itu tidak bergerak, mereka menjadi semakin cemas. "Nona, apa yang kamu lihat? Cepatlah. Laba-laba merah ini sudah gila. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi." "Tidak. Titik." Wanita itu mengerutkan kening, "Aku tidak bisa melihatnya mati di sini." Hot dan di bawah gaun aslinya, itu berisi hati yang baik. "Apa?" Corak beberapa orang berubah drastis. "Nona, Anda tidak bermaksud menyelamatkannya, bukan? Sangat sulit bagi kami untuk pergi di bawah gelombang laba-laba merah, bagaimana kami bisa membawanya bersama kami? Ini kamu tidak bisa bercanda." Titik. Kata-kata dari beberapa orang tidak membuat wanita itu goyah sedikit pun, tetapi menjadi semakin bertekad. "Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja pergi, aku harus membawanya bersamaku. Pergi. Titik. Hei, bangun. Sayang sekali." Saat ini, Ling Tian sudah dihantui oleh sumber racun, dan karena ketidakseimbangan kekuatan di tubuhnya, dia telah mengalami koma yang dalam. Jika bukan karena penjaga ketiga naga, dia mungkin akan melakukannya meninggal lama. "Nona." Mereka bahkan lebih panik. Dengan teriakan kejutan, mereka datang ke depan dalam sekejap mata. Saat mereka mendarat, serangan terkuat meledak dari tangan mereka pada saat yang sama, memukul mundur gelombang laba-laba merah di depan mereka. Namun, ini hanya berumur pendek. Laba-laba merah merasakan bahaya saat mundur, dan kabut merah yang dilepaskan dari ekornya menjadi lebih intens, dan mata seukuran kacang hijau menjadi lebih merah. Tampaknya menjadi dorongan untuk haus darah. Tidak baik. Orang-orang ini marah. "Ayo cepat pergi. Kita harus pergi sebelum laba-laba merah ini benar-benar mengelilingi kita, kalau tidak kita akan sangat merepotkan jika kita terkontaminasi oleh hal-hal ini." Beberapa orang berkata, 7 pria setinggi kaki bahkan datang ke sisi Ling Tian dalam sekejap mata, mengangkatnya, lalu menggeram rendah, dan menginjak langkah kakinya seperti banteng yang mengamuk. Bab 1085. Ledakan. Postur sombong. Orang-orang di tempat kejadian terkejut, wanita itu juga bangkit, memegang busur dan anak panah di tangannya lagi dengan erat, menarik anak panahnya, dan berteriak pelan, "Cepat." Begitu jari dibuka, ia mendarat di tali busur, seperti meteor yang mengejar bulan, beberapa anak panah ditembakkan dengan cepat. Bang bang bang. Ketika panah mendarat, gelombang udara kental meletus segera, yang langsung merobohkan laba-laba merah di depannya. Jika Ling Tian bangun, dia pasti akan memperhatikan wanita muda ini. Kultivasi telah mencapai Jusun Realem. Saat anak panah itu mengenai tanah, wanita itu berbalik dan menggeram rendah. "Pergilah." Dengan geraman rendah. Beberapa orang bergegas keluar, tetapi erangan rendah datang dari hutan lebat di belakang mereka, dan segera seluruh hutan lebat bergetar. Kulit wanita itu berubah drastis, dan dia berseru, "Itu Raja Laba-Laba Merah." Sialan. Mengapa hal ini marah? Lari.
Wanita itu berlari lebih cepat, bahkan sedikit menyesal, dan mengulurkan tangan membantu Ling Tian. Begitu Raja Laba-Laba Merah mengejarnya, apalagi beberapa dari mereka. Ayo 2 atau 3 orang suci. Saya khawatir saya harus menjelaskannya di sini. Mengerikan. Sangat mengerikan. Wanita itu berlari sejenak, lalu berbalik, mengeluarkan segenggam bola hitam di tangannya, dan melemparkan bola hitam itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gemuruh. Saat bola hitam menghantam tanah, semburan asap hitam dan debu segera meletus, diikuti oleh asap dan debu sesaat, dan debu yang tak terhitung jumlahnya muncul saat ini, diikuti oleh debu sesaat, bau busuk melambung ke langit. Saat bau busuk muncul, laba-laba merah yang berlari liar itu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Melihat ini, wanita itu semakin menggeram, cepat pergi, bola bau hitam tidak akan menjebak mereka lama. Kita akan. Semua tidak akan ada tulang yang tersisa. Meraung. Kecepatan beberapa orang menjadi semakin cepat. Seperti yang dikatakan wanita itu, saat asap surut, laba-laba merah ini menjadi semakin gila, dan bahkan di kedalaman hutan lebat, gelombang merah yang tak terhitung meletus. Jelas sekali. Starscream benar-benar marah. Mengerikan. Di kedalaman mata wanita itu, ada lebih banyak ketakutan. Sumber mata pencaharian utama banyak prajurit di Dongzu bukanlah untuk bekerja, tetapi untuk menggali obat. Ada hutan besar yang tak terhitung jumlahnya di Dongzu, dan berbagai bahan obat di dalamnya bahkan lebih membuat iri. Dongzu juga merupakan tempat paling banyak orang hijau berkumpul. Baik itu alkimia, pembuatan racun, atau obat-obatan, bahan obat dibutuhkan. Dan harganya tinggi. Ini juga telah menciptakan banyak orang yang menggali obat untuk mencari nafkah. Keuntungan. Seringkali disertai dengan risiko, di hutan besar ini, berbagai pertunjukan bagus selalu dipentaskan, baik diserang oleh binatang buas, atau dirampok dan dibunuh oleh para pejuang. Setiap hutan besar penuh dengan mayat. Saat sekelompok wanita berlari, mereka menoleh ke belakang, dan laba-laba merah yang seperti ombak menjadi semakin bergejolak. Jalan keluar. Di depan, selama mereka melarikan diri dari hutan besar dan memasuki dunia prajurit, orang-orang ini tidak akan berani terus mengejar mereka. Pria besar dengan Ling Tian di punggungnya di depan tidak bisa menahan kutukan, bajingan, apa yang dilakukan orang ini di sana? Membuat laba-laba merah ini begitu gila. Sialan. Pria besar itu menjual kekuatannya saat dia berbicara, dan bergegas keluar dengan beberapa langkah, melangkah keluar dari wilayah Black Forest. Ada juga sedikit kegembiraan di mata wanita itu, tapi sayangnya, hanya ini momen gangguan. Dia tidak menyadari bahwa laba-laba merah di belakangnya benar-benar naik ke bahunya. "Nona, hati-hati!" Seru seseorang, tapi sayangnya sudah terlambat. Laba-laba merah mengangkat duri ekornya, dan langsung tenggelam ke bahu wanita itu. Ada jejak kekhawatiran mengambang di luka merah, di antara mata yang indah. Dengan cepat berbalik, mengambil anak panah untuk menyerang, mundur dan keluar dari hutan hitam besar. Saat dia keluar, wanita itu merasakan kegelapan di depan matanya, dan kemudian jatuh ke tanah. "Nona!" Ada semburan seru di tempat kejadian, dan semua orang benar-benar terpana. Jelas, mereka tidak mengharapkan hal-hal berubah seperti ini. Racun laba-laba merah sangat sulit untuk diatasi, selama terinfeksi, jika tidak ditangani dengan baik, seluruh orang akan hilang. Dulu cukup banyak orang yang meremehkan racun laba-laba merah, dan pada akhirnya berubah menjadi genangan darah. Beberapa orang mendatangi wanita itu dan semakin mengutuk, jika bukan karena bajingan itu, wanita tertua akan baik-baik saja. Aku benar-benar marah padaku. Berhenti bicara, bawa wanita itu kembali dan lihat para tetua sekte. Apakah ada cara untuk mengobatinya? Beberapa orang berkata, dan segera meninggalkan tempat kejadian. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ling Tian perlahan membuka matanya, duduk, dan melihat sekeliling. Ling Tian sedikit bingung, ini Cai Fang. Mengingat bahwa situs web. Menekan pikirannya, Ling Tian memilah emosinya, lalu memeriksa tubuhnya, dan berlari untuk hidupnya. Gejala sisa yang ditimbulkannya masih belum melemah, meskipun energi dan racun mendapat keseimbangan sementara. Tapi itu saja. Jika 10.000 racun kembali, mereka harus menemukan suntikan baru racun yang sangat beracun untuk sepenuhnya menekan racun.
Memikirkan kembali orang terakhir yang dilihatnya sebelum jatuh koma, Ling Tian diam-diam memusatkan perhatian, mungkinkah mereka menyelamatkan aku? Ling Tian tidak menunggu Ling Tian untuk berpikir, aku mendengar geraman rendah dari luar pintu, bajingan itu harus dicincang. Jika bukan karena dia, wanita tertua tidak akan masuk situasi yang sangat berbahaya. Tadi tetua di pintu berkata, jika setelah malam ini, misi tidak bangun, maka tidak ada kesempatan. Ini semua salah bajingan itu, jika aku tidak menyelamatkannya, misi akan baik-baik saja. Kata-kata kutukan dari beberapa orang jatuh ke hati Ling Tian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, menahan rasa sakit, dan membuka pintu-pintu terbuka sesaat, dan orang-orang di halaman berbalik dalam sekejap. Melihat Ling Tian dengan waspada, kapan kamu bangun? Aneh, bukankah tetua agung mengatakan bahwa dia putus asa? Titik. Menghadapi penjagaan beberapa orang, Ling Tian berbisik, bawa aku untuk melihat wanita tertua. Sombong. Pria besar itu segera marah, kamu masih punya wajah untuk memanggil wanita tertua, itu karena kamu, wanita tertua kami mengalami bencana yang tidak masuk akal. Apakah kamu ingin melarikan diri? Ketika kamu datang ke desa bulan cermin kami, bahkan tidak berpikir untuk pergi dengan aman. Titik. Saat beberapa orang berbicara, mereka mengepung Ling Tian dalam kelompok, terutama di antara mata, niat membunuh bahkan lebih kuat, seolah ingin mencabik-cabik Ling Tian. Ling Tian melihat pemandangan seperti itu. Mendengus dingin, aku tidak ingin mengambil tindakan terhadapmu. Oh, nadanya tidak kecil. Aku bahkan tidak melihat menjadi apa aku, dan aku masih punya nyali untuk mengancam kita. Jika bukan karena perintah tetua agung, aku akan semua orang di Yuezhuang telah mencabik-cabikmu. Titik. Beberapa orang mengutuk, Ling Tian mengangkat alis pedangnya, dan untuk sesaat, dengan Ling Tian di tengah, gelombang udara yang mendominasi melonjak segera pergi. Gelombang udara melonjak seketika. Merasakan tekanan, wajah beberapa orang berubah secara drastis, dan mereka memandang Ling Tian dengan lebih ketakutan, Zhu Zun yang kuat. Bagaimana mungkin? Zhu Zun yang kuat, memiliki rasa penindasan seperti itu. Beberapa dari mereka hanya mencapai kultivasi Dao, meskipun mereka tidak lemah, tetapi menghadapi Ling Tian, mereka hanya merasakan ketidakberdayaan di hati mereka, seolah-olah apa yang berdiri di depan mereka seperti gunung besar. Mengejutkan. Tanpa menunggu beberapa orang memikirkannya, Ling Tian kembali menghentakkan kakinya, mundur. Beberapa orang sangat terkejut, dan Ling Tian melangkah keluar. Kamu. Beberapa orang ingin mengejar, tetapi mereka melihat Ling Tian melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan ada gelombang-gelombang beriak, yang langsung menjatuhkan mereka, disertai dengungan lembut, jangan paksa aku untuk melawanmu. Ayo ambil tindakan. Meskipun Ling Tian sangat menentukan dalam pembunuhan, dia lebih menekankan pada kata cinta dan kebenaran. Menghadapi kata-kata Ling Tian, beberapa orang benar-benar terpana di tempat, dan bahkan menyaksikan Ling Tian pergi dengan linglung, tanpa sadar lupa bagaimana menangani diri mereka sendiri, dan kemudian beberapa orang saling memandang. Dia bahkan kembali ke akal sehatnya, cepat beritahu pemilik dan tetua tentang ini. Bajingan ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri seperti ini. Titik. Setelah kata-kata beberapa orang jatuh, mereka semua mengeluarkan secarik kertas bersama-sama. Hal-hal seperti petasan menarik tali di belakang. Memanggil. Dengan lolongan panjang, kembang api besar meledak di udara. Dengan ledakan kembang api. Bab 1087. Seluruh Mirror Moon Villa benar-benar terkejut, ya Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa ada sinyal? Mara bahaya. Mungkinkah itu serangan musuh? Titik. Villa di dalam, banyak orang kuat mengambil senjata mereka satu demi satu dan berkumpul di belakang, tetapi dalam sekejap mata, puluhan orang kuat yang telah mencapai Dao langsung memblokir Ling Tian. Orang pertama. Itu adalah pria kuat yang kembali dengan Ling Tian di punggungnya hari itu. Melihat Ling Tian pulih, keterkejutan muncul di mata pria besar itu, kamu bisa bangun. Kejutan itu jatuh sesaat. Titik. Ling Tian mengerutkan kening, biarkan aku melihat wanita tertuamu. Tidak. Si Zhongwen berkata dengan suara rendah, sekarang wanita tertua, karena menyelamatkanmu, digigit laba-laba merah, dan sekarang hidupnya tergantung pada sebuah utas. Penatua memiliki perintah.
Jika Anda apapun yang terjadi pada misi, aku akan membiarkanmu dimakamkan bersamaku. Mata si Zong Tongling bahkan lebih dingin. Jeritan bintang. Ling Tian tergerak hatinya, mungkin aku bisa menyelamatkannya. Mendengar kata-kata Ling Tian, orang-orang yang hadir tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, ya Tuhan, apakah ini ilusi? Kamu sebenarnya memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda dapat menyelamatkan wanita tertua. Siapa yang memberimu keberanian? Penatua Agung kita adalah orang yang kuat di negara suci, dan dia terkenal di antara yang hijau. Masih sebagus tetua agung kita, kan? Mimpi yang luar biasa. Kata-kata orang banyak membuat kulit si Zong terlihat buruk. Nak, meskipun aku berjanji pada wanita tertua bahwa aku akan melindungimu, tetapi jika kamu terus berbicara seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak bersimpati. Bunuh. Kamu. Sesederhana menghancurkan semut sampai mati. Kata-kata si Zong jatuh, dan beberapa retakan langsung terbuka di tanah di bawah kakinya, seperti jaring laba-laba. Terlihat betapa kuatnya si Zong. Ling Tian mengerutkan kening, Ju Zun adalah pria yang kuat, jika Anda berada di level yang sama, Anda bisa disebut pria yang kuat, tetapi Anda tidak boleh memprovokasi saya, jika tidak, itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Sombong. Dengan minuman, seluruh tubuh langsung tertutup lapisan gelombang udara kaki, seperti lapisan baju besi. Orang-orang di sekitarnya segera berseru, ini Taisan Kuan. Saat itu, ketika Yang Mulia Si Zong memasuki alam pencerahan, dia menggunakan kekuatan dominan Taisan Kuan untuk membunuh sekelompok orang kuat. Bocah gila ini, untuk berbicara dengan liar, aku takut aku mati. Titik. Di tengah diskusi di antara kerumunan, si Zong berteriak keras, dan kemudian menyerbu ke depan dengan paksa seperti banteng yang melarikan diri. Heh. Ling Tian terkekeh, dengan lapisan kekaguman di matanya, tidak buruk. Kekaguman jatuh. Ling Tian menggenggam kelima jarinya, menyerap gelombang udara kental di telapak tangannya, meninjunya dengan berani, dan meledakkannya. Gemuruh. Iya. Sementara kekuatan kepalan tangan bergetar, hati banyak orang kuat di tempat kejadian semuanya terasa bergetar. Saat semua orang berdiri tegak, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Sebelum si Zong, yang sekuat sapi, terkejut kembali dengan paksa saat ini, dan bahkan noda darah meluap dari sudut mulutnya. Sialan. Si Zong menggeram rendah, seluruh tubuhnya berlari bergelombang, matanya merah, kekuatannya meledak dengan sempurna saat ini. Ling Tian juga mengerutkan kening, dia tidak ingin si Zong bertarung dengannya. Hidupnya, pikirannya jatuh, dan dengan jarum perak di tangannya, dia akan segera beraksi. Ada rasa penindasan yang luar biasa di tempat kejadian. Di bawah paksaan ini, semua orang di tempat kejadian gemetar di dalam hati mereka, sungguh pemaksaan yang kuat. Di bawah penindasan ini, tubuh Ling Tian sedikit gemetar. Pria tua kurus itu, ketika seseorang keluar, orang-orang yang hadir bahkan lebih terkejut, berlutut satu demi satu, temui penatua hebat. Temui penatua hebat. Penatua hebat. Pemaksaan orang suci itu sepenuhnya jatuh pada Ling Tian. Mendesis. Menghadapi rasa penindasan seperti itu, hati Ling Tian bergetar lagi, dan ada sentuhan keterkejutan di matanya, rasa penindasan yang sangat kuat. Bab 1088. Mendesis. Hanya dalam sekejap mata, gelombang udara kental datang di depannya, dan ketika gelombang udara melonjak sesaat, Ling Tian merasa tertindas seperti gunung lagi, dan lututnya cenderung semakin menekuk. Adegan seperti itu. Yang Mulia sangat menakutkan. Sebelum Ling Tian bisa mengatakan lebih banyak, mata lelaki tua di depannya jatuh pada Ling Tian, dan dalam sekejap mata, tekanan kuat keluar dari matanya yang acuh tak acuh. Di bawah penindasan ini, Ling Tian merasakan lebih dalam di dalam hatinya, dan gemetar hebat, seolah-olah jiwanya telah ditekan pada saat ini. Lelaki tua itu mendengus pelan, orang gila, aku, Mirror Moon Villa, bukanlah tempat di mana kamu bisa tidak terkendali. Leng mendengus. Pria tua itu melambaikan tangannya, menunjuk ke arah Ling Tian, U200B, U200B dan berteriak pelan, mundur. Puci. Cedera Ling Tian belum sembuh sama sekali, tetapi pada saat ini, ketika dia menghadapi Yang Mulia, luka yang baru saja pulih pecah lagi saat ini, dan seutas darah meluap dari sudut mulutnya.
dengan darah tumpah. Kulit Ling Tian menjadi lebih pucat, seolah-olah dia bisa jatuh ke tanah kapan saja. Namun, bagaimana bisa Ling Tian mundur seperti ini, menginjak kakinya tiba-tiba, penuh amarah, melepaskan kesombongannya, dan menguatkan tubuh raja, dan melirik orang suci dan kuat di depannya, "Senior, aku punya tidak ada niat untuk menyinggungmu. Jika kamu menderita penderitaan mendesak, jangan salahkan bocah itu karena sembrono." Ling Tian sangat penyayang, apalagi orang-orang di Jingyue Villa, yang mengulurkan tangan membantu dalam krisisnya, itu bukanlah pilihan bijak untuk menggunakan kekerasan saat ini. Mendesis. Kata-kata Ling Tian membuat semua orang di tempat kejadian melebarkan mata mereka, memandang Ling Tian seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Orang ini, apakah dia mencoba bunuh diri? Dia bertentangan dengan tetua agung seperti ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia memiliki umur panjang? Titik. Benar saja, kata-kata kerumunan jatuh sesaat, dan cahaya terang keluar dari mata lelaki tua itu. "Nak, kamu baik-baik saja?" Seng ingin melihat, kepercayaan diri seperti apa yang kamu miliki untuk membuat kamu mengatakan kata-kata sebesar itu. Dia bersenandung pelan sejenak. Ada beberapa bayangan pedang di sekitar lelaki tua itu, dan pedang panjang itu ditampilkan sesaat. Si Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ini tebasan 9 pedang dari tetua agung." Ups, apakah tetua agung telah membunuh niat untuk anak ini? Ada sedikit ketakutan di mata si Zong. Pemotongan 9 pedang adalah aksi terkenal dari tetua agung. Saat itu, dia mengandalkan langkah ini untuk menaklukkan dunia. Keluar semua. Ling Tian harus mati. Bayangan pedang memadat sesaat, dan Ling Tian merasakan bahunya semakin gemetar. Paksaan itu begitu kuat hingga mengejutkan. Si Zong menatap Ling Tian saat ini, dan dia bahkan lebih khawatir. "Wah, kamu bisa mintalah lebih banyak berkah." "Tidak. Jika Anda pikir Anda dapat mengusir saya, Anda dapat menantang tetua agung." Kengerian yang suci berada di luar imajinasi Anda. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu mengayunkan jari pedangnya. "Pergilah. Segera." 9 bayangan pedang bergerak menuju Ling Tian dengan tertib seperti melambaikan tangan. Antara pembunuhan. Ada semburan suara siulan di tempat kejadian. Saat Ling Tian menghadapi pengepungan bayangan pedang, pikirannya bergetar liar, dan kulit kepalanya cenderung mati rasa. Pikirannya jatuh sesaat, dan bayangan pedang sudah tiba di depan dia. Berbahaya. Ling Tian meraung, tiba-tiba menginjak kakinya, dan mundur, tetapi sayangnya bayangan pedang tidak berhenti, dan lelaki tua itu mengangkat jari pedangnya, dan 9 pedang menyapu lagi. Tampaknya jika Anda tidak membunuh Ling Tian, U200 BU200 Banda tidak akan pernah menyerah. Sialan. Ling Tian mengeluarkan geraman rendah, dan tatapan dingin muncul di matanya, dan dia meraihnya dengan tangannya yang besar, dan tombak naga ada di tangannya di tengah gelombang udara yang kental. Tombak naga keluar. Fine Son.